Dan tidak terasa 5 tahun yang lalu, Alhamdulillah, Ana datang ke Medan. Tiba-tiba sudah 5 tahun dan entah bermimpi apa bisa kembali ke Medan lagi. Meskipun yang dulu Ana rasa kayaknya itu yang pertama dan yang terakhir ya. Terlalu jauh soalnya Ana ada di NTB sana, di Lombok, naik pesawat 2 kali kalau mau ke sini. Subhanallah. Ya 4 jam, 2 jam, 2 jam. Tapi ya itulah dunia sempit. Jadi Alhamdulillah bisa ketemu lagi sama beberapa ikhwan di sini yang anak kenal. Ya berbahagia bisa berjumpa dengan saudara-saudara muslim kita juga. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada di sini buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah. Judul bukunya adalah Asyru Mujibatin Najah. 10 ya yang dapat menyelamatkan atau 10 kiat yang dapat menyebabkan keselamatan bagi seorang hamba. Saya rasa buku ini adalah buku favorit Ana ya. Karena di dalamnya terdapat langkah-langkah yang dimana ya, agama Islam ini memerintahkan kita untuk melakukan 10 ini agar kita itu selamat di dunia dan di akhirat. Apalagi kita hidup di zaman yang mengerikan seperti ini, zaman yang mungkin sangat sedikit orang yang bisa kita percayai, zaman yang kita juga harus waspada karena melihat kerusakan di sekitar kita itu sudah cukup banyak dan sulit untuk dibendung. Paling tidak dengan 10 poin yang kita sampaikan ini insya Allah bisa jadi tameng kita, bisa jadi ya, modal kita dalam hidup di atas muka bumi ini dan menjaga baik agama kita sampai kita meninggal dunia nanti. Disebutkan oleh Syekh di sini, di awal dimulainya buku ini, Syekh menceritakan satu cerita yang Rasulullah SAW atau diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang mana dalam kisah ini ada 3 pemeran utama, yang mana pemeran utamanya ini sahabat-sahabat terbaik semua, yang nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Siapa aja ibu-ibu? Siapa aja? Terus dan Utsman bin Affan. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Ini yang bercerita Utsman bin Affan. Kata beliau, suatu hari saat aku duduk-duduk di naungan salah satu tembok tinggi di kota Madinah, lewat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, fasallama alayya, lalu dia salam kepadaku, tapi aku tidak merasa bahwasanya Umar itu lewat dan salam kepadaku. Karena Umar merasa salamnya tidak dijawab oleh Utsman, Umar merasa ada yang aneh, yang membuat Umar bin Khattab langsung datang ke Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jadi Umar datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, mau lapor bahwasanya barusan aku itu lewat di depannya Utsman, tapi Utsmannya tidak jawab, wahai Abu Bakar. Dan dikatakan Rasulullah sudah meninggal dunia dalam kisah ini, jadi Abu Bakar menjadi khalifah pada waktu itu. Umar datang ke Abu Bakar, Umar bilang, "Mayu jibuka." Ya, gimana menurutmu? Ya. Tidaklah engkau takjub, barusan katanya Umar bin Khattab, aku melewati Utsman, aku salam kepada dia, tapi dia tidak jawab salamnya. Bayangin ini ya, para jamaah, cuman tidak jawab salam, sahabat itu ada masalah dalam hatinya. Kenapa kok salamku tidak dijawab? Ada apa gerangannya? Ini bukan lihat temannya lagi maksiat di pinggir jalan, temannya lagi ribut sama orang, tidak. Salam tidak dijawab, lapor ke khalifah. Ada apa gerangan kok salamku tidak dijawab? Katanya Abu Bakar, wah ini aneh juga ya. Ayo kita datangin Utsman, kita mau tanya juga ada apa? Wa aqbala huwa wa Abu Bakar fi wilayati Abi Bakar hatta sallama alayya jami'an. Akhirnya Abu Bakar ngajak Umar, ayo kita datengin Utsman, kita mau tanya ada apa. Ketemu lagi sama Utsman. Di mana Utsman itu? Di situ kata Umar. Tadi di daerah sana dia duduk di bawahnya naungan tembok, didatengin lagi. Ja'ani akhuka, kata Abu Bakar As-Siddiq, barusan Umar itu datang. Dia cerita bahwasanya tadi dia lewat sini salam kepada kamu, tapi sama kamu tidak dijawab. Ada apa wahai Utsman? Kenapa kok itu terjadi? Apa yang membuatmu tidak menjawab salamnya Umar? Katanya Utsman, wallahi ma sya'artu, demi Allah, ana tidak ngerasa, katanya. Annaka mararta bi wala sallamta. Aku tidak merasa kamu lewat dan kamu salam ya. Enggak ada, blank, Utsman tidak nyambung gitu.
Ya sering lah bapak-bapak kayak gini ya. Ya ada tagihan belum bisa dibayar, atau token listrik mau mati, duitnya kurang, mau bayar, biasa itu. Bapak-bapak begitu. Ada masalah di luar, pulang ke rumah ya dia tidak bisa sembunyikan masalah itu. Jadi diajak ngomong sama istrinya tidak nyambung, anaknya narik bajunya dia tidak nyambung, ada beban di pikirannya. Laki-laki seperti itu biasa biasanya. Tapi kita lihat di sini, kira-kira kenapa? Apa yang membuat Utsman itu ya galau seperti ini, kayak apa? Ada sesuatu beban yang sedang dia pikirkan. Apa kira-kira? Apa jemaah? Menurut ibu-ibu kira-kira kenapa? Kalau dibilang dia tidak punya uang, tidak mungkin. Dia orang kaya raya, ya. Dibilang tidak punya istri, tidak mungkin. Ya, dia pernah nikah sama istrinya, anaknya Nabi 2 kali malah sama Nabi dinikahin, ya kan? Habis itu dia nikah lagi sama wanita lain setelah anaknya Nabi meninggal semua dia nikah lagi. Siapa yang tidak mau sama Utsman gitu? Bukan sesuatu masalah buat dia untuk menikah itu. Apa kira-kira? Takut masuk neraka kah? Sudah dijamin surga sama Rasulullah, berkali-kali dijamin surga sama Rasulullah. Tapi ditemui Utsman itu duduk termenung kayak ada beban di pikirannya. Kira-kira apa? Ibu-ibu, kira-kira kenapa? Ibu-ibu juga bingung, karena pas baca juga bingung ini. Kenapa kok bisa? Seorang Utsman dijamin surga berkali-kali, tapi begitu. Ada kayak beban dalam pikirnya, kayak rasa takut, cemas. Ya, ada apa? Katanya Abu Bakar As-Siddiq, saat Utsman bilang, saya tidak merasa, saya tidak tahu kalau kamu lewat dan kamu salam, ya bukan saya sengaja tidak menjawab salam itu, saya tidak sadar gitu. Kata Abu Bakar, sudah kok Utsman, ya Umar benar, Utsman benar. Waqad syaghalaka dzalika amrun. Kayaknya ada perkara yang membebani pikiranmu, hai Utsman, kata Abu Bakar. Kata Utsman, ajal. Betul Abu Bakar. Mau apa itu, wahai Utsman, kata Abu Bakar. Kasih tahu kita, barangkali kita bisa bantu. Ini sahabatnya, ya, teman dari dulu, dari awal-awal Islam. Ya kita tahu, Abu Bakar lah yang bawa Utsman itu ke Rasulullah SAW untuk didakwahi masuk Islam. Ini salah satu ya bekas keislamannya atau gunanya keislamannya Abu Bakar itu salah satunya ya dia bawa Utsman masuk Islam. Banyak yang sama Abu Bakar dibawa. Ada Utsman, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abu Ubaidah dan yang lain-lain, Zubair bin Awam, banyak dibawa sama Abu Bakar ke Rasulullah untuk masuk Islam. Ya. Termasuk Utsman. Kenapa Utsman? Cerita sama kita kalau ada masalah. Ya, barangkali kita bisa bantu. Apa kira-kira masalahnya jamaah? Ini masalah untuk Utsman bin Affan, yang mana mestinya ini masalah buat kita semua. Buat beliau itu sebenarnya ini bukan masalah. Tapi karena takutnya beliau sama Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi masalah besar buat beliau. Yang semestinya ini masalahnya itu untuk kita. Mestinya kita yang begini, bukan dia gitu. Katanya Utsman bin Affan, tawaffallahu nabiyahu qabla an as'alahu an najati hadzal amr. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewafatkan nabinya dan ana belum bertanya kepada Rasulullah bagaimana caranya selamat besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya besok hisab itu gampang, tak panjang lebar, selamat di hari kiamat besok. Ya bayangkan jemaah. Utsman ini sudah dijamin surga sama Rasulullah SAW. Cuman dia masih merasa, saya takut besok di hadapan Allah ada masalah-masalah yang diungkap. Ada masalah-masalah yang menghambat, bikin lama urusannya besok di hadapan Allah. Saya belum tanya sama Nabi, supaya selamat tuh gimana? Apa kata Abu Bakar? Ini katanya Utsman ya. Saya belum tanya ke Rasulullah. Karena kita tahu memang Utsman itu orangnya pemalu ya. Mau tanya sama Nabi kadang ditunda, sungkan ya. Karena orangnya pemalu. Kata Abu Bakar, qad sa'altuhu an dzalika. Kata Abu Bakar, ana sudah tanya. Jadi Utsman sama Abu Bakar, dua-duanya ini tanya ke Nabi atau ingin tanya ke Nabi, yang mana Utsman belum sempat tanya, tapi Abu Bakar sudah sempat bertanya. Tanya mereka, ya Rasulullah, gimana besok selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kita ini harus buat apa? Kita tidak pernah tanya. Bahkan dikasih tahu masuk telinga kiri, keluar telinga kanan.
Bahkan lebih parah lagi, masuk telinga kiri, putar balik, keluar dari kiri lagi. Itu lebih dahsyat lagi itu. Ya, anti untuk diingatkan, anti kritik, anti diluruskan. Kalau dikasih tahu, tidak usah urus orang lain. Kalau saya masuk neraka, saya sendiri yang masuk, bukan kamu. Subhanallah, berani sama neraka. Utsman ini sudah dijamin surga, jamaah. Ya, tapi masih duduk termenung, ketakutan, takut panjang urusannya di hadapan Allah besok, takut dosa-dosanya semua nak diampuni sama Allah, takut harus mampir ke neraka dulu, meskipun abis itu bakal masuk surga, karena janjinya Rasulullah dia pasti masuk surga. Dia takut itu. Kenapa kita kok nak takut, jemaah? Katanya Utsman saat Abu Bakar bilang, aku sudah tanya, kata Abu Bakar. Langsung Utsman itu berdiri, memang engkau pantas untuk tahu itu. Karena Utsman tahu, Rasulullah itu dekat banget sama Abu Bakar As-Siddiq. Lalu katanya Abu Bakar As-Siddiq, "Qultu, ya Rasulullah, mana jatuh hadzal amr?" Ya Rasulullah, gimana caranya selamat kita besok di akhirat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qabila minni kalimatan lati aradtu ala ammi, faraddaha alayya, fahiya lahu najah." Barang siapa yang menerima dariku kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku. Kalimat apa? Ibu-ibu. Kalimat tauhid. Barang siapa yang mau menerima dariku kalimat yang aku tawarkan kepada pamanku, faraddaha alayya, dan dia mau mengucapkannya di hadapanku, fahuwa lahu atau fahiya lahu najah. Maka kalimat itu akan menyelamatkan dia besok di hari kiamat. Subhanallah. Kalimat at-tauhid. Ya. Padahal kita tahu para jamaah sekalian, Utsman itu sudah dijamin surga. Utsman itu termasuk dari orang-orang yang disebut namanya sama Rasulullah, dia pasti masuk surga. Ya, tapi itulah saat orang yang punya iman semestinya itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat dia Islam, mukmin, bertakwa, akan selalu diintai dengan rasa takut, tidak percaya diri, takut kurang begini, takut kurang begitu, takut tidak selamat. Dan itu harus kita masukkan ke dalam diri kita semua. Kalau rasa takut ini tidak ada, bahaya para jamaah. Maka dari itu, dari hadis ini kita belajar bahwasanya poin yang pertama yang dapat menyelamatkan seseorang di dunia dan di akhirat itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas beragama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang paling patut disembah melainkan hanya Allah semata. Jauhkan itu kesyirikan-kesyirikan, jauhkan itu yang namanya ya, hal-hal yang dapat merusak akidah seseorang, jauhkan dari diri kita dan anak-anak kita dan keluarga kita apa-apa yang dapat menjerumuskan kita ke dalam kekafiran. Ya, karena kekafiran itu ya sudah keluar dari koridor la ilaha illallah. Kesyirikan itu mengeluarkan seseorang dari yang namanya la ilaha illallah. Dan disebutkan oleh Syekh di sini, walaisal muradu ayyatalaffadha bihal insanu fahasab. Dan masalahnya mengucapkan la ilaha illallah bukan diucapin saja terus selesai. Tapi ada konsekuensinya yang harus dia buat. Yaitu tahqiqu ma dallat alaihi min ikhlasid din lillahi wa ifraduhu bil ibadah. Yaitu dia harus jaga betul-betul beragama hanya untuk Allah dan ikhlas beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jaga ini akidahnya. Jangan gampang-gampang goncang. Setiap akhir tahun ikut-ikut sama mereka orang-orang Nasrani. Nanti lebarannya orang Hindu dia ikut-ikut. Semuanya ya, tidak punya harga diri, tidak punya kekokohan sama sekali akidahnya. Ikut angin, ke sana angin dia ikut, ke sana lagi dia ikut. Ya. Ada orang berbuat kesyirikan dibungkus dengan budaya, oh itu budaya, tidak apa-apa, dan lain-lain. Hati-hati jemaah. Ya. Mereka-mereka itu yang menghina dan mencela orang yang mentauhidkan Allah, besok di akhirat urusan dia sama Allah itu panjang. Ya. Jangan kita ikut campur sama mereka-mereka itu, jangan sampai kita digembosi sama mereka-mereka itu. Maka kata Syekh di sini, "Fattauhid", maka tauhid adalah tujuan utama kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diadakan sama Allah dari tidak ada jadi ada, tujuan utamanya untuk ini, tidak untuk yang lain.
Yang lain itu embel-embelnya saja. Intinya, kata Allah, hafal semua ayatnya. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Gimana ayatnya? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Begitu juga Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah telah mewajibkan dan memutuskan bahwasanya agar kita tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Bagaimana bunyinya? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan oleh Allah melainkan untuk menyembah Allah semata. Mukhlishin, ikhlas, lahuddin, yang beragama ikhlas hanya untuk Allah, hunafa, dan lurus terus berjalan di atas tauhid sampai mati. Maka pondasi dari seluruh keselamatan di dunia dan kelak pastinya di hari kiamat itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tidak ada keselamatan melainkan dia harus jaga dirinya agar terus berada di atas at-tauhid. Dan disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini, keselamatan yang akan dihasilkan oleh tauhid itu ada dua jenis. Keselamatan bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah itu ada dua jenis. Jenis yang pertama adalah selamat dari masuk neraka secara mutlak, tidak akan ke neraka sama sekali. Ini yang pertama, orang yang mentauhidkan Allah, salah satu jenis keselamatannya, dia diselamatkan dari neraka secara mutlak, tidak nyentuh, tidak memimpin neraka sama sekali. Dan orang yang seperti ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Fatir ayat 36 dan 37. Ya. Dan juga di dalam surat Fatir ayat 32 sampai 36 ya. Di dalam 32 dan 36 surat Fatir itu Allah sebutkan ada tipe manusia yang akan masuk surga. Yang dua masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab, yang satu masuk neraka dulu tapi akan dikeluarkan nanti dari neraka. Ada tiga jenis. Yang pertama, ini jenis yang pertama Mas ya. Di jenis yang pertama ini, yang tidak akan menyentuh neraka sama sekali, itu ada dua macam. Yang pertama namanya muqtasid. Apa namanya? Muqtasid. Yang kedua namanya sabiqun bil khairat. Apa bedanya? Muqtasid itu siapa mereka yang mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah, mengerjakan yang wajib-wajib saja, dan menjauhi seluruh yang Allah larang. Ini namanya muqtasid. Orang seperti ini, mati di atas itu, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Apa namanya tadi? Muqtasid. Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik kepada Allah, menjalani yang Allah wajibkan dan meninggalkan semua yang Allah haramkan. Ini namanya muqtasid. Mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja. Dan yang haram dia tinggalkan, dan dia mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Ini namanya muqtasid. Masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ya. Dengan kata lain, ini jenis yang pertama, tidak akan masuk neraka sama sekali. Jenis yang kedua, lebih tinggi derajatnya. Ya, atau bukan di jenis yang kedua, maksudnya di jenis yang pertama tapi tipe yang kedua. Itu lebih tinggi derajatnya. Namanya sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat itu sama seperti muqtasid, bedanya sama dia ditambahkan dengan amalan-amalan yang sunnah. Jadi sama seperti muqtasid, yang wajib dia kerjain semua, yang haram dia tinggalkan semua. Dia tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali dalam hidupnya, plus yang sunnah-sunnah dia kerjain semua. Ini namanya berpacu dalam kebaikan, sabiqun bil khairat. Ya, ini lebih dahsyat lagi, masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini jenis yang pertama. Ada dua tipe, muqtasid sama sabiqun bil khairat. Jenis yang kedua namanya najatun minal khuludi finnar, yang akan dihasilkan oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah. Kalau dia tidak masuk ke golongan yang pertama, dia masuk ke golongan yang kedua. Namanya adalah selamat dari kekal di neraka.
ini yang akan dihasilkan oleh tauhid yang dibangun dalam diri seseorang. Yang pertama, bisa jadi tauhidnya membuat dia selamat dari neraka secara mutlak. Yang kedua, kalaupun dia harus mampir dulu, berarti dengan kata lain, dia akan diselamatkan dari kekal di neraka. Yang ini namanya, kalau kita kembali ke surat Fatir 32 sampai 36, yang ini namanya zalimun li nafsihi. Zalimun li nafsihi. Dia berbuat dosa-dosa, dia mendolimi dirinya sendiri dengan dosa-dosa yang mengharuskan harus mampir neraka dulu, naudzubillah, tapi tidak akan kekal di sana, sama Allah akan dikeluarkan dari neraka dan ujungnya juga akan masuk surga. Dan ini yang akan dimanfaatkan bagi atau siapa-siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saat hidupnya di dunia ini. Kalaupun dia harus mampir neraka, tidak akan kekal. Bisa jadi dia masuk surga langsung tanpa hisab dan tanpa azab. Semoga kita menjadi di jenis yang pertama para jamaah. Lalu para jamaah subhanahu Allah dijelaskan lagi bahwasanya orang-orang yang datang kelak di hari kiamat tidak membawa tauhid. Nol tauhidnya, dengan kata lain dia mati di atas kesyirikan. Meskipun mungkin bilang setiap hari la ilaha illallah, tapi amalannya amalan kesyirikan yang dia buat. Fala matma'alahu fin najati abada, maka jangan harap dia bisa selamat dari neraka. Wala sabila lahu linailir rahmati wal ghufran, dan jangan berkhayal sama Allah akan dikasih rahmat dan dimaafkan dosa-dosanya. Allah SWT berfirman ya, melewat lisannya Nabi Isa alaihissalam ya, dalam surat Al-Maidah ayat 72, kata Allah SWT dalam surat Al-Maidah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Barang siapa berbuat syirik kepada Allah, mati di atas kesyirikan itu, Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya itu neraka. Ya. Dan di ayat yang lain banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa-dosa syirik. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa syirik, tapi Allah akan ampuni dosa-dosa yang lain selain dosa syirik, dan itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah abadikan dalam surat Luqman, ya, kata Luqman, "Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim." Ya wahai Luqman, janganlah, atau wahai anakku, jangan kamu buat syirik kepada Allah. Syirik itu kezaliman yang sangat besar ya. Banyak kezaliman-kezaliman yang bisa menyebabkan orang masuk neraka, apalagi kezaliman yang sangat besar. Itu akan menjerumuskan seseorang ke dalam neraka jahanam. Para jamaah subhanahu Allah, itu poin yang pertama. Agar kita selamat di atas muka bumi ini, kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berpindah ke poin yang kedua, ya, adalah ittiba sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita praktikkan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita jadikan itu sebagai hidayah, petunjuk yang perlu kita pakai dan kita gunakan di dalam keseharian kita. Kita pelajari dan kita amalkan. Dan ini termasuk salah satu kiat-kiat atau sebab Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seorang hamba kelak di hari kiamat. Makanya Imam Malik bin Anas rahimahullah, ya, Imam Malik bin Anas ya, kita tahu yang ada di Madinah dulu, Imam Malik bin Anas, ya, mazhab Maliki itu diambil dari beliau, Imam Malik bin Anas. Katanya Imam Malik, ini kata-kata emas yang perlu kita catat para jamaah sekalian. Kata beliau, man aradan najat, barang siapa yang ingin selamat, fa'alaihi bi kitabillah, maka baginya Al-Quran, wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Imam Malik bin Anas mengatakan, melanjutkan ucapan yang tadi, kata beliau, as-sunnatu safinatu Nuh, sunnah itu bagaikan bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Dan kita tahu di zaman Nabi Nuh alaihi salam yang tidak ikut bahteranya Nabi Nuh pasti mati tenggelam. Jadi sama Imam Malik dibilang as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu adalah
Ya bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Man raqibaha naja, siapa yang naik ke atasnya, dia akan selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa, siapa yang tidak mau ikut, pasti tenggelam. Ini yang dikatakan oleh Imam Malik. Kata Imam Malik, barang siapa yang ingin selamat, baginya Al-Quran dan Sunnah. Dan juga kata beliau, Sunnah itu sama seperti Safinatun Nuh. Bahteranya Nabi Nuh, yang naik selamat, yang menjalankannya, menjadikannya sebagai petunjuk akan selamat, tapi yang tidak mau naik, dengan kata lain yang dia sia-siakan sunnah itu, dia akan tenggelam. Ini poin yang kedua. Dan begitu banyak ayat-ayat Al-Quran, ya bagaimana Allah SWT memerintahkan kita untuk terus kita berjalan di atas sunnah Nabi Muhammad SAW dan menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Mengikuti tata cara dan pola hidupnya Rasulullah SAW, manhajnya Rasulullah SAW, pola beragamanya kita jiplak dengan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Sungguh pada diri Rasulullah bagi kalian itu ada suri tauladan yang sangat baik. Begitu juga Allah ancam kita semua dalam surat An-Nur ayat 63. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Maka berhati-hatilah kalian siapa-siapa yang menyelisihi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An tusibahum fitnatun. Kalian akan ditimpakan fitnah atau ujian, au yusibahum adzabun alim, dan oleh Allah bisa jadi ditimpa dengan azab yang pedih gara-gara menyelisihi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, ya, anna bihasabi mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam takunul izzatu wal kifayatu wan nusrah. Cukup bagi kita mengikuti sunnah Rasulullah, di dalamnya itu terdapat kemuliaan, terdapat kecukupan, terdapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalamnya terdapat hidayah, kesejahteraan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan atau mengkaitkan kebahagiaan seseorang di dunia ini dan di akhirat dengan ittiba'nya dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berhayal dia bisa berbahagia, mulia, cukup dibela sama Allah, dikasih petunjuk, dikasih kesejahteraan dan keselamatan jika dia jauh dari sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga para jamaah sekalian, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal hadithi kitabullah." Kata Rasulullah, sebaik-baik ucapan itu adalah Al-Qur'an. Wa khairul huda. Ini dibaca setiap salat Jumat, ya. Sebaik-baik petunjuknya siapa? Huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada sebaliknya. Wa syarrul umuri, seburuk-buruk perkara itu muhdatsatuha, yang diada-adakan, yang tidak pernah sama Rasulullah diajarkan. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ya, maka akan berhati-hati para jamaah sekalian, jangan kita beramal sebelum kita tahu jelas bahwasanya ini disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalilnya, jelas. Ya, para sahabat mengamalkannya juga, jelas semuanya, baru kita amalkan. Kalau tidak ada, bilang, mohon maaf, kita tidak ikut-ikut. Karena kata Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amal, tidak pernah kami ajarkan amalannya, maka amalannya tertolak. Begitu juga di hadis yang lain yang sejenis, man ahdatsa fi amrina hadza, siapa yang bikin-bikin perkara dalam agama kami ini, ma laisa minhu, apa-apa yang tidak ada di dalamnya, tidak pernah diajarkan di dalamnya, fahuwa raddun, maka amalannya akan ditolak. Ngapain kita buang-buang waktu para jamaah sekalian beramal dengan amalan-amalan yang ternyata ditolak, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita pindah ke poin yang ketiga. Setelah mentauhidkan Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, lalu kita pindah ke poin yang ketiga adalah khasyatullahi wa taqwahu. Takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini dibutuhkan, harus ada pada diri manusia
jika dia ingin selamat hidupnya di dunia dan di akhirat. Mau di rumahnya, mau di tempat kerjanya, mau dia lagi di kamarnya sendirian, dia sama anaknya berdagang di pasar, di seluruh penjuru dunia ini, dimanapun dia hidup, dia berpijak, dia butuh sama dua hal ini. Setelah poin satu yang kedua, dia butuh sekarang sama ini. Tanpa yang dua ini berat orang bisa jadi orang baik. Tanpa poin yang ketiga ini berat orang bisa selamat di dunia dan di akhirat. Yaitu takut sama Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadapi siapapun, kapanpun, dimanapun perlu sama ini. Takut sama Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Lihat, ayatnya ini luar biasa. Syekh Abdul Razak menyusun buku ini ikut susunan ayat Al-Quran. Surat An-Nur ayat 52. Kita lihat. Wa may yuti'illaha. Barang siapa yang taat kepada Allah. Ini kaitannya sama tauhid. Wa rasulahu. Taat kepada Rasulnya. Yaitu ittiba. Poin yang kedua tadi sudah kita bahas. Wa yakhshallaha. Dan takut kepada Allah. Nah, ini poin yang ketiga. Wa yattaqih. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'ulaika humul faizun. Merekalah orang-orang yang akan menang. Merekalah yang akan menang besok di dunia dan juga di akhirat. Meskipun mungkin berat, tapi dia lawan dirinya untuk selalu bertakwa kepada Allah. Mereka yang akan menang. Kata Allah Subhanahu wa taala. Taat sama Allah, taat sama Rasulnya, takut sama Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 ini pegang, jangan dipisah. Karena ayatnya jadi satu. Surat An-Nur ayat 52. Fadzakarallahu, kata Syekh di sini, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalamnya ada 4 perkara untuk meraih kemenangan di dunia dan di akhirat, untuk meraih keselamatan di dunia dan di akhirat, meraih kesejahteraan di dunia dan di akhirat, dan tidak mungkin kesejahteraan, kemenangan, kenikmatan, keselamatan bisa dia dapatkan kalau dia tidak menghadirkan 4 ini. Tauhid, ittiba sunnah, dengan kata lain taat kepada Allah dan Rasulnya, lalu takut sama Allah dan bertakwa kepada Allah. Jika 4 ini hilang, maka sulit orang itu bisa selamat, bahkan mustahil orang itu bisa selamat, ya, apalagi di akhirat nanti semakin mustahil lagi. Lalu para jamaah sekalian, dijelaskan oleh Syekh di sini, adapun takut kepada Allah ini adalah salah satu pondasi yang sangat besar untuk mendatangkan keselamatan kelak di hari kiamat. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun salah satunya ayat 57, Allah SWT berfirman, min khasyati rabbihim musyfikun. Mereka-mereka orang yang beriman itu, mereka yang selalu di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah SWT. Kemanapun mereka pergi, selalu diintai dengan rasa takut kepada Allah SWT. Begitu juga dalam surat Al-Anfal ayat 2. Kata Allah SWT, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah. Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang jika disebutkan nama Allah di hadapannya, wajilat qulubuhum, hatinya takut, hatinya bergetar, ya. Diintai sama rasa takut terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang yang akan selamat. Setiap mau berbuat, jangan, sama Allah diharamkan, takut dia. Takut masuk neraka besok, takut sama Allah diazab, takut nanti Allah cabut nikmat-nikmat ini. Takut mati dalam keadaan seperti ini. Ya. Takut terus. Mau ngapa-ngapain takut. Mau ngapa-ngapain takut. Takut kepada Allah SWT. Ini harus ada pada diri seseorang. Kalau orang dalam hatinya, ya ibu-ibu semua, tidak ada rasa takut sama Allah. Dia takut sama suaminya saja. Atau takut dicibir sama kawannya saja. Ini akan menjerumuskan dia ke lubang-lubang bahaya. Menjerumuskan ke masalah-masalah dalam hidupnya di dunia. Apalagi nanti lebih dahsyat lagi masalahnya di akhirat, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, al-mu'minu, orang beriman itu. Ini harus dicatat nih. Ini jadikan kaidah dalam hidup kita. Ini melambangkan bahwasanya tidak ada namanya percaya diri dalam agama Islam, tidak ada. Kita harus tidak percaya diri terus, waspada terus, takut terus, harus itu. Jangan sampai anak sudah ngaji, kerudung sudah sampai ya ngepelnya ke jalanan, ya baju sudah 2 lapis,
sudah tidak kelihatan apa-apa semuanya, ya dia merasa sudah, ana muslimah yang terbaik. Tidak ada kayak gitu. Kita lihat katanya Imam Hasan Al-Basri, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah. Seorang mukmin itu yang menggabungkan antara perbuatan kebaikan dengan rasa takut. Amalannya baik semua, tapi dia masih diintai sama rasa takut. Itu orang mukmin. Kebalikannya orang munafik, jama'a isa'atan wa amna, yang dibuat keburukan terus tapi merasa aman dia. Itu kebiasaannya orang munafik. Dosanya banyak, buat banyak dosa tapi amanlah, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, Ghafurur Rahim. Pinter dia berkhutbah jemaah. Padahal setiap hari yang dia bikin dosa. Tobat enggak tobat-tobat. Tawakal sama Allah, berharap saja. Tapi yang dibuat sama dia dosa semua setiap hari. Merasa aman terus dari rasa dosa, rasa takut enggak ada sama sekali. Rasa takut kepada Allah. Ini orang munafik kayak gitu. Yang dibuat keburukan-keburukan, tapi dia merasa aman. Oh, anak kan sudah muslim, oh, anak kan sudah hijrah, oh, anak sudah begini, anak sudah begitu. Ya, tidak ada itu kayak gitu jemaah. Mukmin buat kebaikan dan takutlah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Munafik bikin semau hati, sesuka hati, dan dia akan merasa aman atas apa yang sudah mereka perbuat. Ya, para jemaah subhanahu wa ta'ala, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguh orang-orang yang takut kepada Allah, mereka lah adalah al-ulama, orang-orang yang tahu kedudukan Allah seperti apa, dahsyatnya Tuhannya itu Allah seperti apa, mengenali Allah Subhanahu wa taala, tahu nama-namanya, tahu sifat-sifatnya. Makanya dengan kata lain, poin dari yang ke-1 sampai yang ke-3 ini, kalau tidak belajar orang, tidak kira bisa. Tauhid, tidak kira ngerti. Kalau tidak belajar. Apalagi ittiba'us sunnah, gimana mau ngikuti sunnah Nabi? Dia tidak pernah belajar. Kajian terpampang, pamfletnya kajian di sini dan di sana, ustadz ini dan ustadz itu, ya, tidak hadir, tidak ada waktu. Tidak ada waktu untuk belajar. Ya, jadi tidak akan takut sama Allah, kenapa tidak belajar? Kata Allah, yang takut sama Allah itu ulama, orang-orang yang tahu. Yang tahu ilmunya akan takut sama Allah. Dengan kata lain, kalau kita tidak punya ilmunya, tidak mau belajar, takut ini tidak akan ada pada diri kita. Dia tidak tahu kalau Allah itu bisa marah, kalau murka bisa menghancurkan dia dalam hidupnya di dunia dan di akhirat. Diadab sama Allah, dihabiskan. Dia tidak tahu Allah itu bisa tarik nikmat dia. Dia tidak tahu Allah itu mendengar, Allah itu melihat apa yang dia buat, dia tidak tahu. Tidak ada rasa takut sama sekali. Justru mungkin lebih takut sama bosnya daripada sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih takut sama suaminya daripada sama Allah Subhanahu wa taala. Lebih takut sama bapaknya daripada sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini yang kita temui di lapangan, dan ini yang terkadang juga terbesit dalam diri kita. Lagi sendiri kita seakan berani, kalau ada orang kita takut. Ya, ini masalah yang dihasilkan dari mungkin kebodohan dan sedikitnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bertakwa para jamaah sekalian. Tadi kita bahas masalah khasyah, ya, takut. Sekarang takwa. Takwa ini adalah simpul dari seluruh kebaikan pada diri seorang hamba. Hamba itu dikatakan baik jika dia bertakwa kepada Allah. Dan jika hamba itu bertakwa, maka seluruh kebaikan ada pada diri hamba ini. Dan ini salah satu yang diminta untuk mendatangkan keselamatan kelak di akhirat. Ya. Allah SWT banyak sekali ceritakan dalam Al-Quran bahwasanya yang menang itu, yang selamat itu yang bertakwa. Salah satunya dalam surat Az-Zumar ayat 61, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yunajjillahu alladhina taqaw." Dan Allah akan selamatkan mereka-mereka yang bertakwa. Begitu juga Allah sebutkan dalam surat Fussilat ayat 18, "Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun." Maka kami selamatkan orang-orang yang beriman dan yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat An-Naml ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun." Sama persis. Kami selamatkan siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mau tahu apa artinya takwa. Ibu-ibu, siapa yang tahu artinya takwa? Itu ada mic di belakang, bisa dipakai mic-nya.
Nanti yang jawab ada hadiahnya di depan? Ada? Oh ada hadiahnya, silahkan ibu-ibu. Ada Ustaz. Silahkan. Apa artinya bertakwa? Satu orang dikasih mic-nya, angkat tangan, dikasih mic, suruh jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takwa itu artinya tunduk, takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kurang tepat tapi kasih hadiah, ada apa-apa. Silahkan hadiahnya masuk itu. Maaf lewat kolong hadiahnya. Yang lain bisa digeser Ya, mic-nya? ada Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takwa adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Masya Allah. Betul. Kasih hadiah double, karena betul. Tapi masih kurang. Siapa yang bisa lagi, yang lengkap? Silakan. Baik, dipersilakan Ibu. Mohon dioper mic-nya. Ini bapak-bapaknya sudah tahu semua loh di depan ini. Tapi kita karena kajian ibu-ibu, bapak-bapak nonton aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takwa adalah merupakan simpul semua kebaikan pada diri seorang hamba. Ya. Tambah jauh. Kasih hadiah, tidak apa-apa. Yang lain? Barusan itu yang dapat hadiah double itu udah bener, cuman kurang. Ada lagi Ustaz, masih ada kesempatan? Tidak ada? Masih ada Ustaz? Masih ada, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takwa adalah melindungi diri dari hal-hal yang merugikan dan yang membahayakan. Masya Allah. Kasih hadiah. Terima kasih. Kasih hadiah. Meskipun kurang tepat. Gimana Ustaz, makin menjauh atau gimana Ustaz? Apa? Apakah jawabannya semakin Sebelahan menjauh? sama yang terakhir barusan. Iya. Sebelahan. Ini rumahnya ke sana, dia agak ke sana barusan ini. Agak putar balik ya. Enak soalnya, salah juga dapat hadiah. Jadi ya, sudah, tidak ada lagi? Masih ada Ustaz? Silakan. Iya. Takwa adalah melaksanakan ikhtiar secara maksimal dan menggantungkan hasilnya kepada Allah SWT. Itu namanya tawakal, Oh, itu bukan tawakal. takwa. Jangan dikasih Makin hadiah melenceng, itu. ya. Salah ini. Jangan dikasih hadiah. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Takwa adalah menjalankan perintah Allah karena mengharapkan rahmat dari Allah dan meninggalkan yang haram karena takut akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala Masya Allah. dan menjalankan sesuai sunnah Rasulullah SAW. Masya Allah. Kalau ujian nilainya 9. Kasih. Hadiah. 3 hadiahnya. 3 ya. 3. Plus umroh Ustaz? Tapi masih kurang. Itu masih 9. Nyari yang 100 sana. Iya, ini satunya lagi Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takwa secara singkat itu tunduk dengan apa yang Allah perintahkan dan takut dengan ancaman yang Allah berikan. Sehingga selalu menjaga diri dari apa yang Allah mau, Allah boleh dan Allah tidak boleh. Seperti itu Ustaz. Terima Itu kalau kasih. ujian nilainya 7 lah ya. Kasih, Makin menurun, silakan ya. Turun. Jadi bisa dicatat nih ibu-ibu semua, ya takwa itu secara penuh artinya adalah menjalani perintah Allah atau taat kepada Allah, ya sama saja. Menjalani perintah itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas ilmu dan petunjuk dari Allah. Ilmu ini penting. Ini yang tidak disebutkan sama yang nilainya 9 tadi. Ya. Di atas ilmu dari Allah karena takut hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Atau afwan, karena dia berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ya artinya takwa. Dan belum selesai. Jadi yang pertama apa tadi? Taat kepada Allah, menjalani perintah Allah di atas ilmu dan petunjuk dari Allah karena
karena berharap ridho Allah. Ya, karena berharap ridho Allah atau rahmat Allah. Dan meninggalkan maksiat kepada Allah, meninggalkan apa-apa yang Allah larang, dengan kata lain, meninggalkan maksiat kepada Allah, di atas petunjuk juga, karena dia tahu ini dilarang. Ya. Di atas petunjuk dan ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena takut azab Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau jawabannya begitu, kita kirim hadiahnya semua ke yang jawab. Ya. Tapi tidak ada yang jawab begitu masalahnya. Tidak masalah. Alhamdulillah. Sudah dicatat insya Allah ibu-ibu. Ya. Maka barang siapa yang seperti ini, jalani ketaatan dan menjauhi larangan Allah SWT, insya Allah orang ini yang akan selamat dan dia dapat titel yang namanya takwa. Tapi sayang zaman sekarang menjalani perintah Allah semuanya, yang larangannya juga dikerjain. Ada yang tidak menjalani perintah Allah dan tidak juga menjalani yang dilarang. Ya. Ada yang menjalani perintah Allah, yang ngerjain yang Allah larang dan tidak menjalani perintah Allah. Ini lebih parah lagi. Kebalikannya takwa. Jadi jangan separuh-separuh, dua-duanya harus dihadirkan. Dan juga para jamaah sekalian, ada orang dulu datang kepada Rasulullah SAW. Namanya Nu'man bin Qawqal. Ini yang cerita Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia cerita ada orang namanya Nu'man bin Qawqal radhiyallahu anhu, sahabat juga. Dia itu datangi Rasulullah SAW di depannya para sahabat. Kata dia, ya Rasulullah, gimana menurutmu ya Rasulullah? Ara'aita idza shallaitul maktubata wa harramtul harama wa ahlaltul halala. Gimana menurutmu ya Rasulullah? Kalau aku jaga sholatku yang 5 waktu dan menjalankan yang wajib-wajib yang lain semuanya, dan aku mengharamkan apa yang sama Allah diharamkan, saya tidak mau terjang yang haram-haram, saya tidak mau makan yang haram-haram, dan aku mencukupkan diri dengan yang halal saja. Apakah dengan itu aku bisa masuk surga ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Naam. Iya, kamu bisa masuk surga. Kerjain yang wajib-wajib, tinggalkan yang haram-haram semuanya, masuk surga jemaah. Sebenarnya itu semudah itu. Tapi kok seakan setengah mati. Ya itulah cobaan dan fitnah dalam hidup yang menerjang kita semua. Ya, kita mau sampai ke titik takwa itu setengah mati di zaman sekarang. Ya. Dan juga orang yang bertakwa itu tidak terus nol, tidak ada maksiat, tidak ada dosa sama sekali, tidak ada manusia yang maksum, tidak ada. Yang maksum hanya Rasulullah SAW. Ya, manusia pasti punya dosa, namun apa yang dia buat setelah dosa yang dia buat itu? Apa yang dia rasakan setelah dia berbuat dosa itu? Apa dia merasa aman? Apa dia merasa dia sudah terjerumus dalam dosa, dia harus segera membersihkan dirinya, dia bertobat kepada Allah atau gimana? Itu akan membuktikan orang itu bertakwa atau tidak. Lalu para jamaah yang dirahmati Allah, disebutkan di sini oleh seseorang ya, ulama terdahulu. Ini kata-kata yang ana juga ya ana rasa perlu dicatat ya. Kata dia, kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi. Ya. Bagaimana seseorang bisa menjadi orang yang bertakwa kalau dia tidak tahu dia harus tahan dirinya dari apa? Dia tidak tahu kalau ini haram, ini dosa, dia tidak tahu. Gimana menjadi orang bertakwa? Ya. Kaifa yakunu muttaqiyan, aslinya kata takwa itu penghalang ya. Atau tameng. Saat seseorang menghindar dari sesuatu, mentamengi dirinya dari sesuatu, namanya takwa. Batas, sama dia dikasih batas. Kata Rasulullah SAW, fattakun nar walau bisyikit tamrah. Takutlah kalian. Kasih penghalang antara kalian dengan neraka, kata Rasulullah SAW, meskipun dengan sedekah separuh kurma. Jadi takwa, dia menjadikan dirinya, menutup dirinya dari sesuatu, menjaga dirinya dari sesuatu. Katanya orang ulama ini, gimana kamu mau memberi batas dirimu dengan sesuatu, sedangkan kamu tidak tahu ya, dengan apa atau gimana caranya kamu membatasi itu. Dari apa kamu harus menghindar, kamu tidak tahu. Gimana bisa jadi orang bertakwa kalau dia tidak belajar? Maksudnya begitu. Kita mau jadi orang yang bertakwa itu kita harus belajar,
Ya, supaya kita tahu ini haram, ini halal, ini wajib, ini dilarang sama Allah, ini sunnah, ini bid'ah. Ya kita harus tahu semua. Kalau kita tidak punya ilmunya, maka ya berantakan semua para jamaah sekalian. Lalu kita pindah sekarang ke poin yang keempat. Ini mau dibahas 10-10-nya atau separuh aja jamaah? 10-10-nya. Karena maunya anak bahas separuh, nanti separuh lagi kapan-kapan. Jadi karena ke Medan lagi nanti. Nggak jemaah. Kita bahas insya Allah 10-10-nya. Di poin yang keempat ini, poin keempat, kelima, dan keenam, ini semuanya tercantum dalam satu hadis. Ya, poin keempat, 5, dan 6 tercantum semuanya dalam satu hadis. Suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang. Ya, hadisnya dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ya, jadi Uqbah ini yang datang ke Rasulullah, dia tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, man najah?" Ya. Kata dia, "Ya Rasulullah, gimana sih ya Rasulullah selamat itu? Kita ini pengen selamat ya Rasulullah, harus buat apa kita ini?" Selain poin yang tadi, 1, 2, dan 3, sekarang kita masuk ke poin yang keempat. Kata Rasulullah SAW, saat ditanya gimana caranya selamat, Rasulullah langsung bilang, "Amlik alaika lisanak." Tahan dan kuasai lisanmu. Dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak di sini, ini peringatan keras dari Rasulullah SAW akan pentingnya menjaga lisan, apalagi di zaman fitnah seperti ini. Ada orang bilang 10, sampai ke telinga orang lain 1 juta. Ada bilangnya 10, bisa sampai di telinga orang 1000, 100.000, bisa jamaah. Wadzalika bi ayyandurul abdu fi kalamihi, maka seorang hamba agar selalu lihat ucapannya. Kalau ucapannya baik, silahkan ucapkan. Jika ucapannya tidak baik, tidak jelas, lebih baik jamaah, stop, diem, tahan lisannya. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan awil yasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini diikat dengan keimanan ini. Iman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, salah satunya yang harus dia buat, ucapkan kebaikan atau diam. Karena sungguh kata Syekh di sini, lisan itu memiliki kebahayaan dan bisa mendatangkan malapetaka yang sangat besar. Bisa berbuat jinayah kabirah. Subhanallah ya. Jinayah itu kayak kriminal lah ya. Keonaran, keributan, perkara besar yang mengerikan bisa terjadi hanya karena urusan lisan. Bahaya untuk diri orang itu, dan juga lebih bahayanya lagi untuk agama orang itu, untuk masyarakat sekitarnya yang hidup di sekitar orang itu. Lihat bahayanya lisan. Lisan ini jamaah lembut-lembut tidak bertulang, tapi bisa menghancurkan satu negeri. Lisan itu tidak ada tulangnya, lembek. Kalau kita sama kita ditarik, bisa dipencet juga lembek. Tapi bisa menghancurkan rumah tangga orang. Bisa membuat saling membunuh antara satu kampung dengan yang lain. Bisa membuat ribut antara orang tua dan anaknya. Lisan. Kalimat diucapkan, hancur semua. Bisa mengeluarkan orang dari daerah agama Islam dengan satu ucapan. Bisa bikin orang murtad. Kata Rasulullah SAW, "Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar." Satu kalimat diucapkan oleh seorang hamba, entah dia sadar tidak sadar mengucapkannya, bisa menjerumuskan orang ke neraka jahanam, kata Rasulullah SAW, yang dalamnya itu sejauh barat dan timur. Dia ucapkan satu kalimat, dia tahu tuh kalimat, diucapin sama dia. Dia anggap enteng kalimatnya,
bisa menjerumuskan orang ke dalam neraka jahanam. Ya, apalagi di zaman seperti ini. Makanya para jamaah sekalian, diwanti-wanti sama Rasulullah, hifdzul lisan, jaga lisan, kuasai lisanmu. Jangan sampai kayak orang munafik. Ya, orang mukmin itu adalah orang yang bisa, ini katakan oleh Imam Hasan Al-Basri kalau tidak salah, mukmin itu lisannya ada di balik hatinya. Dengan kata lain, sebelum dia berbicara, dia timbang dulu pembicaraannya. Hatinya dulu di depan. Tidak pantas, tidak usah ngomong. Bagus, silahkan ngomong. Dipikir dulu sama hatinya. Benar enggak? Tidak benar dia diam. Kalau benar dia ucapkan. Orang munafik enggak, lisannya di depannya hatinya. Di depannya akalnya. Ngomong dulu, dar, hancur semua. Baru nanti itu dia sadar, nanti dengan semudah itu dia tarik lagi omongannya. Padahal sudah hancur semuanya. Ya. Maka para jemaah sekalian, ini yang pertama dari jajaran hadis yang barusan Ana bilang 3 atau 4, 5 dan 6 itu dalam satu hadis. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wal yasa'ka baituka," agar rumahmu itu luas untukmu. Maksudnya yang betah di rumah. Jangan suka keluar rumah, nongkrong-nongkrong di tempat tak benar apalagi. Kita ini disuruh lari dari tempat-tempat yang di dalamnya terdapat fitnah. Yang membuat kita tidak bisa tahan diri kita di sana. Sudah tahu kalau nongkrong di situ pasti gibahin orang. Pakai acara nongkrong di sana. Sudah tahu dia tidak bisa tundukkan matanya. Datang ke tempat-tempat yang banyak di sana wanita-wanita dengan pakaian-pakaian yang aneh-aneh. Sudah tahu bahwasanya acara-acara arisan itu mendatangkan banyak-banyak mudorot, misalkan kumpul sama orang aneh-aneh, datang lagi dia ke situ. Datang bawa ilmu, pulang bawa dosa. Gibahin orang, ngece orang di situ dan yang lain-lain. Sudah tahu dia tidak mampu dirinya. Keluar nongkrong di pinggir jalan, setiap orang yang lewat itu tidak ada yang selamat dari dicibir sama dia. Lihat bahayanya di luar. Itu dosa jemaah. Terus dikikis. Orang buat dosa itu imannya itu dikikis sama dia, dibuang. Berangkat imannya banyak, pulang imannya lowbat. Sudah hitungan persen lagi, perlu dicas lagi imannya. Dihambur-hamburkan imannya sama dia. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, al-firar minal fitan, ya, yang betah di rumah, lari, jauhkan dirimu dari fitnah-fitnah itu. Ya. Tutup pintu-pintu yang dapat menjerumuskanmu ke dalam fitnah. Yang dapat mendatangkan musibah bagimu di dunia dan di akhirat. Demi menjaga agamamu, menjaga duniamu juga. Ya. Berapa banyak orang yang zaman sekarang, ya, sebenarnya sama Allah diberi kecukupan, tapi sering-sering keluar, ngelihat punya orang lain, seakan-akan yang dia punya itu jelek. Dia sudah punya apa yang dia inginkan, tapi seakan itu kurang terus. Kenapa? Sering-sering di luar rumah, ngelihat barang orang, handphonenya dia iPhone 8, iPhone 10, iPhone 11, temennya sudah punya 16. Nongkrong sama-sama, handphonenya dia perlu dipencet-pencet beberapa kali untuk supaya bisa punya temannya, baru niat temannya sudah kepencet. Ya, ibaratnya begitulah. Dari saking canggihnya ya. Apa enggak goyang itu jamaah? Apa terus tidak berpikir kayaknya anak harus pinjol ini? Pinjol untuk beli apa? Beli HP. Padahal enggak butuh dia. HP-nya yang dia punya sudah cukup. Cukup sudah. Lihat temennya punya mobil, dia punya mobil, bagus, ngebut mobilnya. Tapi punya temennya mobilnya tidak ada suaranya, mobil listrik. Lebih irit ini, tidak pakai bensin. Oh iya, dihitung sama dia mobilnya dijual berapa harganya? Harganya murah sekali, harus nombokin lagi banyak. Ya, greget, tidak kuat jiwa ini. Fitnah, ujian, kredit. Jadi jaminan apa? Rumahnya. Selesai mobilnya tidak kebayar, rumahnya disita. Stres gila, bunuh diri.
Itu yang gantung-gantung orang bunuh diri sekarang. Coba cek di Google ibu-ibu. Kasus bunuh diri 2023 atau 2024. Ada berapa ribu orang. Dan lihat kasusnya karena apa? Pinjol. Padahal dia tidak perlu pinjam uang, mau ngapain? Usaha alhamdulillah jalan lancar. Sudah benar. Lihat temennya. Usahanya naik ke atas gedung sekarang. Dia masih di pinggir jalan. Dia sama Allah dikasih kecukupan sudah. Dahsyat, rame, warungnya bagus. Nafsu ingin naik masuk ke dalam bangunan. Pinjam sama bank. Tidak bisa bayar. Tahu-tahu sudah masuk ke sana, sepi ternyata. Siapa yang mau bayar? Kadang-kadang sampai kabur. Tidak bayar utang. Siapa yang datangkan malapetaka itu? Dia sendiri. Disuruh sama Rasulullah, disuruh kabur dari fitnah, dia main-main sama fitnah. Makanya biasanya bapak-bapak ini pulang kerja itu pulang ke rumah, bukan nongkrong di pinggir jalan. Ya kasih tahu ibu-ibu, suaminya kalau keluar rumah mas, dijaga pandangannya mas, dijaga sholatnya, dijaga hatinya mas. Ya ingatkan kalau waktunya sholat jangan lupa sholat mas. Tidak apa-apa ingetin ya mas. Kalau pulang kerja saya tunggu di rumah ya mas ya. Jangan terus pulang ke rumah sama ibu-ibu diinterogasi. Dari mana? Sama siapa? Meeting sama siapa tadi? Coba saya lihat fotonya. Ternyata ada akhwat. Kamu suka ya sama akhwat itu? Awas ya, di ultimatum suaminya. Akhirnya sumpek suaminya pulang, akhirnya nunggu istrinya tidur. Suaminya tahu, istrinya jam 10 itu sudah goyang gini. Jadi dia datang pas jam 10. Iya, langsung masuk kamar, langsung tidur. Tidak pakai interogasi. Makanya ibu-ibu kalau suaminya pulang itu, jangan ditanya dari mana, sama siapa, habis ngapain. Jangan tanya, mau apa mas? Perlu apa? Yang hangat, yang dingin, yang pedas, atau yang tidak pedas? Yang manis atau yang asam? Semuanya ada mas. Jadi suaminya pulang itu, kalaupun mau nongkrong sama temennya, di rumahan aja. Istri anda masakannya enak-enak dan minuman bikin jago. Tidak usah di kafe-kafe aneh-aneh, di rumah aja. Istrinya bahagia, suaminya juga aman dari fitnah-fitnah. Tidak tahu lagi kalau istrinya anti ditamui orang ya. Banyak yang, aduh datang lagi kata dia. Jangan begitu, tamu itu mendatangkan rezeki ya. Tamu dijamu. Maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman dalam hari akhir, muliakan tamunya. Ya Ustaz, tapi jangan tiap hari juga kata dia ya. Babak belur ya. Intinya seperti itu, ibu-ibu pokoknya bantu suaminya, saling membantu supaya bisa menjauhkan diri dari fitnah. Kalau ada kajian, jalan sama-sama kajian. Naik motor gonjengan tidak apa-apa. Sekali-sekali meskipun punya mobil, naik motor supaya berasa itu ya. Apa namanya? Suami istri itu berasa. Kalau sudah sama-sama terlalu berat ya naik mobil tidak apa-apa. Karena orang menikah sama-sama keberatan badan biasanya jamaah ya. Nanti zolim sama sepeda motornya ya. Itu poin yang kedua dari jajaran tadi hadis Nabi yang mengatakan bagaimana selamat. Yang pertama apa tadi? Jaga lisan. Yang kedua, cepatlah di rumah. Kata Syekh di sini agar seseorang itu selalu bersemangat untuk berdiam di rumah. Apalagi di zaman-zaman fitnah kata Syekh seperti ini, ya itu berbahaya bagi orang untuk sering-sering keluar, ya. Fa inna fil buyuti al-amanata was-salamata lil mar', karena di rumahnya itu terdapat keselamatan dan keamanan bagi seorang hamba, apalagi perempuan. Perempuan itu kalau keluar istashrafaha syaiton, sama setan dihiasi. Makanya ini anak jujur apa adanya ini ya. Ini terjadi bagi laki-laki. Dulu mungkin ada laki-laki yang dijodohin sama ibunya, sama tetangga-tetangganya, tapi anaknya enggak mau. Kata anaknya, enggak bu, hitam kurang bagus. Saya cari yang putih bu. Mulus, putih, tinggi. Ya tembok jemaah ya. Subhanallah dia dapat yang dia mau, dapat. Udah nikah, sudah. Lagi keluar, ketemulah sama tetangganya yang katanya dia hitam itu. Saling pandang, itu bisa lain itu.
Itu nanti ternyata Bu, meskipun hitam dia manis juga ya. Itu laki-laki begitu, hati-hati ibu-ibu. Hati-hati. Perempuan itu kalau keluar dihiasi sama setan. Dibuat semakin indah. Meskipun dulu dilihatnya jelek, bisa bagus besok. Karena ada kaidah yang berbahaya bagi orang yang sudah menikah, terutama laki-laki. Rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Hati-hati ibu-ibu. Ya, jangan terus stalking HP-nya suaminya, jangan ya. Tidak boleh mata-matai suaminya. Sudah tawakal kepada Allah. Tapi tugas kita mengingatkan suami, hati-hati. Jaga pandangan, jaga matanya, jaga hatinya. Suruh jaga. Ya, sering-sering di rumah, jangan keluar. Untuk menyelamatkan diri, ya menyelamatkan agama, ya menyelamatkan semuanya, rumah tangga diselamatkan. Apalagi perempuan. Sudah, kalau tidak perlu tidak usah keluar. Tidak usah keluar perempuan dari rumah, di rumah. Ya. Sudah di rumah. Mau sekali-sekali ke masjid, boleh. Tidak boleh dilarang sama Rasulullah SAW untuk perempuan pergi ke masjid. Itu pun syaratnya dikasih sama para ulama, syarat-syaratnya. Tidak boleh melewati tempat-tempat yang banyak orang laki di sana. Tidak boleh pakai wangian. Kata Rasulullah, falyakrujna tafilat, kata Rasulullah. Perempuan mau keluar dari rumahnya, yang hambar kalau keluar. Sebagaimana adanya dia, tidak boleh dihiasi sedikit-sedikit, pakai merah-merah sini, blush on, betul ya? Blush on namanya ya? Pakai foundation terlalu tebal, yang tadinya warnanya kuning langsat jadi cetar, warnanya terang sekali, jangan jamaah. Sudah keluar dari rumah, apa adanya, seperti itu dia. Tidak usah pakai apa-apa. Supaya tidak mengundang pandangan orang laki-laki. Supaya tidak jadi fitnah. Yang begitu aja bisa tergoda laki-laki. Apalagi yang ditiban sama banyak macam-macam. Bibirnya jadi warna pink-pink muda. Ya, orang ngelihat kan, noleh pasti ngelihat. Kelihatan pasti semua laki-laki. Di luar sana banyak laki-laki mata keranjang. Disuruh tutup tundukkan pandangan, tidak mau. Dinikmati dulu. Katanya Ustaz kalau pandangan pertama itu tidak apa-apa. Tapi terus bukan diikuti terus gini. Tidak sengaja terus nunduk. Itu yang tidak apa-apa. Ini tidak terus. Ya segini terus balik lagi. Balik lagi. Sayang. Belum tentu ketemu lagi kata dia. Subhanallah. Jangan jamaah ya. Maka ibu-ibu kalau mau keluar dari rumahnya, jaga dirinya. Jaga juga dandanannya. Kalau bisa ditutup semuanya itu lebih baik. Ya, menyelamatkan agamanya orang lain, menyelamatkan diri dia juga. Ya, dia bantu orang lain untuk lebih bisa takut sama Allah SWT. Ya, bikin hambar keadaan, tidak semakin mempertegang keadaan ini. Ya. Lalu para jamaah subhanahu Allah, kata Rasulullah SAW, Innas sa'ida liman junnibal fitan. Karena sungguh, orang yang berbahaya itu adalah orang-orang yang dijauhkan dari fitnah. Kita kalau diri ini sama kita dimasukkan ke fitnah terus, hancur jamaah lama-lama. Tidak kuat kita diuji terus. Bayangin orang sekolah setiap pekan ujian, hancur kita jamaah. Ujian itu di terakhir ujian sekali. Atau mid semester sama 2 kali. Bayangin kalau tiap pekan disikat ujian. Berhenti orang sekolah. Capek jamaahnya. Sama orang itu tidak akan mampu. Jika terus dirinya sama dia dimasukkan ke dalam fitnah. Takluk dia, tidak bisa. Akhirnya dia terjerumus, terseretlah sama arus fitnah itu yang entah seperti apa ya, jadinya nanti di ujung sana. Bisakah dia berenang ke tepian untuk selamat atau ternyata dia terhanyut bergelimpangan terus-menerus di atas maksiat dan dosa atas fitnah yang menimpa dia. Lalu setelah itu, jadi setelah menjaga lisan terus yang betah di rumah, lalu yang ketiga sekarang kata Rasulullah, wabki ala khati'atik, tangisi dosa-dosamu, introspeksi diri. Banyak-banyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan keutamaan bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya bertobat dan istighfar ini mendatangkan atau menjadi sebab terbesar seseorang diselamatkan oleh Allah kelak di hari kiamat. Katanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini kata-kata luar biasa jemaah. Kata beliau, ajibtu, ya, aku ini merasa ya kaget atau merasa takjub. Liman yahliku wan najatu ma'ahu. Aku bingung, kata Ali bin Abi Thalib,
Siapa-siapa yang binasa, padahal keselamatan itu ada di tangannya. Keselamatan itu dia pegang, kok masih bisa dia itu binasa? Lalu ada yang ngomong ke dia, apa itu Ali bin Abi Thalib? Gimana kok bisa? Apa yang kamu maksud? Apa itu keselamatan yang dimaksud dipegang di tangannya? Istighfar, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Apa susahnya Anda beristighfar? Istighfar itu mendatangkan keselamatan buat diri dia, buat diri kita semua. Dengan mudah kita bisa astagfirullah, astagfirullah, apa susahnya? Tapi kok masih ada yang binasa, kata Ali bin Abi Thalib. Padahal semudah itu dia mau beristighfar untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita disuruh tobat oleh Rasulullah SAW dengan tobat yang sangat banyak para jamaah sekalian. Kita lihat salah satu doanya Rasulullah SAW. Lihat, kata Rasulullah, Allahumma ghafir li dhunubi kullahu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku semuanya. Ini Rasulullah kalau sujud, salah satu doanya ini. Allahumma ghafir li dhunubi kullahu. Diqqahu wa jillahu. Dosa-dosa yang kecil-kecil, yang besar-besar. Wa awwalahu wa akhirahu. Dosa-dosa yang awal-awal dan yang akhir-akhir. Wa alaniyatahu wa sirrahu. Dosa-dosa yang aku buat terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Allahumma ighfir li dhunubi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Nabi doa minta ampun begini, terus kita tidak minta ampun, gimana jemaah? Dan juga kata Rasulullah SAW, wallahi demi Allah kata Rasulullah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi. Sungguh aku meminta ampun dan beristighfar kepada Allah dan aku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala fil yaumi, dalam satu hari, aktsara min 70 marrah, lebih banyak dari 70 kali. Itu Rasulullah maksum, tidak ada dosa, istighfar 70 kali. Kita para jamaah berapa kira-kira beristighfar dalam satu hari? Padahal orang istighfar itu gampang, tidak bayar, setengah mati mau istighfar. Lalu kata Rasulullah SAW juga, ya, jadi Rasulullah SAW itu katanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah itu kalau lagi duduk sama para sahabat ngisi tausiah kajian, itu akan berkali-kali mengucapkan satu kalimat. Kata Rasulullah, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ini diulang-ulang sama Rasulullah dalam satu majlis, itu bisa berkali-kali, bahkan kata Abdullah bin Umar, pernah kami hitung sampai 100 kali Rasulullah bilang itu. Jadi kalau lagi diam begini, lagi ngomong terus dia diam sebentar, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya. Itu bisa 100 kali dalam sekali majlis. Rasulullah mengulang, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya. Dan juga para jamaah sekalian, kata Rasulullah SAW, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah, ya, beruntunglah orang-orang yang kelak menemui di buku catatan amalnya istighfar yang sangat banyak. Besok catatan amal oleh Allah akan dikasih ke kita semua, suruh periksa, disuruh lihat. Barang siapa yang menemukan banyak istighfar di sana, dialah orang-orang yang beruntung. Ya. Karena kita bilang kemarin di kajian di Muslim Berdedikasi, ya, buku catatan amal itu hasil karya kita sendiri. Hanya saja yang nulis bukan kita, tapi isinya tuh yaitu hasil karya kita sendiri. Barang siapa yang menuliskan di sana banyak istighfar, dengan dia menyebutkan istighfar kepada Allah dengan istighfar yang sangat banyak, maka kata Rasulullah, dialah orang yang beruntung. Lalu para jemaah sekalian, sudah berapa poin? 6 atau 7? Tidak dikorupsi kan? Yang ketujuh sekarang. Orang yang mau selamat, dia harus kathratud du'a'i wal luju'i ilallah. Perbanyak berdoa dan mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengandalkan diri sendiri, ya.
Jangan pernah lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentangku, maka aku dekat. Apa maksudnya dekatnya? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku jawab doa-doanya mereka-mereka yang berdoa kepadaku. Ya, Allah yang perintahkan kita untuk doa. Makanya kata Syekh di sini, fad-du'a'u miftahu kulli khairin fid dunya wal akhirah. Doa itu adalah kunci seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat. Orang yang pandai berdoa itu orang yang luar biasa. Orang yang pandai, orang yang selamat, orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Itu orang yang pandai berdoa. Wa idza alimal abdu, dan seorang hamba jika sudah mengetahui bahwasanya tidak bisa selamat di dunia atau di akhirat kecuali siapa yang Allah selamatkan, maka sudah wajib bagi seorang hamba untuk minta keselamatan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keselamatan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di tangan yang lain. Maka mintalah keselamatanmu kepada Allah dengan banyak-banyak memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surat Ghafir ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum apa? Ud'uni astajib lakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berdoalah kepadaku, perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Astajib lakum, aku akan jawab doa kalian semua. Dan perlu diketahui para jamaah sekalian, banyak orang-orang itu bilang, Ustadz, ana sudah berdoa, tapi kok ada kunjung ada hasilnya, tapi kok begini, tapi kok begitu. Perlu dicatat ibu-ibu, ya. Doa yang kita panjatkan itu jadi 5. Ini perlu dicatat nih. Ya, doamu bukannya tidak terkabul, tapi terwujud menjadi 5 hal. Yang pertama, bisa terkabul seperti yang diminta. Terkabul seperti yang diminta. Yang selanjutnya, diganti dengan yang lebih baik. Dia minta apa, ternyata Allah tahu itu tidak baik buat dia. Sama Allah diganti dengan yang lebih baik. Ini yang kedua. Yang ketiga, doamu itu bisa jadi sesuatu yang membuat kamu terhindar dari keburukan di dunia dan di akhirat. Yang keempat, menjadi simpanan pahala di akhirat. Yang kelima, doamu menjadi sebab kamu diampuni atas dosa-dosamu. Berarti ada 5. Yang pertama apa tadi? Terkabul seperti yang minta. Yang kedua, dengan yang lebih baik. Yang ketiga, terhindar dari keburukan. Yang keempat, simpanan di akhirat. Yang kelima, diberi ampunan atas dosa-dosa. Ya, mungkin kalau kita tahu, ya, nanti di akhirat kita bilang, tahu gitu, tidak usah dikabulkan semua di dunia. Dari saking dia butuhnya sama doa-doa dia besok di akhirat. Ya. Dia cari mana yang bisa diambil sama dia, pahala-pahala dia mau kumpulin semua di akhirat. Termasuk dari doa-doanya. Mungkin nanti seseorang akan ada yang berharap, tahu gitu tidak usah dikabulin aja di dunia semua, tidak apa-apa. Tapi di akhirat ini dikasih. Ya, bisa jadi. Karena kita nanti di akhirat tidak bisa nambah amalannya kecuali dari hal-hal seperti ini. Dari orang-orang yang zalimi kita, sini transfer sekarang. Ya. Kita butuh nih sekarang. Ya. Ada orang yang sakit hati, dihina sama orang, digibahin sama orang, sakit hati. Ya. Nanti di akhirat dia tuh senang sebenarnya. Dia akan cari, mana yang gibah-gibahana. Sini. Bagi-bagi, transfer semuanya. Ya. Kalau ternyata yang gibahin tidak punya pahala yang harus dikasih, dosa dia yang dikasih ke sana. Makanya kalau digibahin orang, dicibir orang itu, disenyumin aja, bilang, jazakallahu khair. Terima kasih banyak. Dan itu yang dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu. Salah satu ulama pernah digibahin sama orang. Terus dikasih tahulah ke ulama ini bahwa kamu itu suka digibahin sama fulan. Itu ulamanya karena uang pas-pasan beli kurma 1
satu ikat begitu atau satu kayak keranjang kecil, dikisiri surat, terima kasih kata dia, kamu sudah gibahin saya selama ini dan mohon maaf saya hanya bisa balas dengan kurma ini. Dikirim kurmanya ke rumahnya. Nah, bayangin jemaah. Digibahin bilang apa? Terima kasih. Kalau kita ngamuk-ngamuk ya, ngapain gibahin saya? Ulama enggak, terima kasih dan mohon maaf. Kamu sudah kirim pahala banyak ke saya cuma bisa balas kamu sama satu keranjang kurma ini. Ya kita butuh sama orang-orang kayak gitu jamaah gibah-gibahin, enggak apa-apa. Silakan. Ya, terima kasih. Dia lagi ngasih pahala kepada kita. Lalu para jamaah yang subhanahu Allah, dan banyak sekali kisah-kisah dalam Al-Quran yang ngasih tahu kita bahwasanya mereka orang-orang terdahulu dari para nabi dan rasul, itu mereka sedikit-sedikit berdoa kepada Allah, sedikit-sedikit berdoa kepada Allah, sedikit-sedikit berdoa kepada Allah, minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doanya Nabi Nuh alaihissalam atau doanya Nabi Lut, ya, Allah abadikan dalam surat Asy-Syu'ara, Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkan aku dan keluargaku dari perbuatan mereka. Ya, kaumnya Nabi Lut nih, homo, suka laki sama laki. Kata Nabi Lut, selamatkan aku dan keluargaku dari amalan mereka. Jangan sampai keluarga kita ikut-ikut begitu. Nabi Lut doa sama Allah minta diselamatkan. Kata Allah apa? Fanajjainahu wa ahlahu. Maka kami selamatkan dia dan juga keluarganya. Minta diberi keselamatan, kami selamatkan kata Allah. Begitu juga Nabi Yunus alaihissalam doa sama Allah 3 kegelapan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Allah, "Fafastajabna lahu wa najjaynahu minal gham." Kami jawab doanya, kami selamatkan dia dari malapetaka itu. Minta sama Allah, Allah kasih jamaah. Ya, enggak usah ragu. Husnuzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin doa kita itu bukan ditolak tapi jadi 5. Bisa jadi dikabulkan dan yang lain-lain. Tugas kita itu berdoa, tugas kita bukan menunggu kapan diijabahi sama Allah Subhanahu wa taala. Ingat jemaah, tugas kita berdoa, bukan tugas kita itu apa? Ngurus ini dikabulkan atau tidak, bukan. Tugas kita minta sama Allah, yang mengabulkan itu Allah Subhanahu wa taala, bukan tanggung jawab kita. Ya. Itu poin yang ke berapa? 7. Nah, itu banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang ke-8 sekarang. Waspada dari penyakit ujub atau tertipu dengan diri sendiri. Waspada dari apa? Ujub. Jangan sampai amal yang sudah kita buat itu membuat kita ujub. Ya. Jangan tertipu sama ketaatan yang kita buat. Dan semestinya kita selalu waspada. Dengan sebesar-besar waspada, ya, jangan tertipu sama amalan-amalan yang sudah kita buat. Karena waspadanya dia itu akan menjadikan keselamatan buat dia. Namun barang siapa yang ujub, tertipu sama amalannya sendiri, maka dia akan binasa. Ya. Dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah, wal ujba fahdharhu. Ujub itu kata beliau harus kamu waspadai dan kamu hindari. Innal ujba mujtarifun, karena ujub itu bisa menjerumuskan seseorang. A'mala sahibihi fi sailil arami, menjerumuskan seseorang atau merenggut amal-amal soleh seseorang. Sebagaimana orang itu dibasmi, diterjang sama banjir bandang. Banjir tiba-tiba turun bandang dari gunung, yang dilewati sama dia disapu bersih semua. Jangan sampai kamu ujub, karena ujub itu seperti banjir yang menerjang amalan-amalan solehmu. Habis amalannya semua. Banting tulang dia beramal. Dak riak jemaah, riak itu lain lagi. Ini ujub lain lagi. Riak itu lain, ujub lain. Riak itu sebelum atau sedang beramal. Ujub itu setelah. Selamat dia, dan ini subhanallah, ini langkah-langkah setan para jamaah ya. Setan itu para jamaah akan sekuat tenaganya, dihabiskan umurnya bekerja banting tulang untuk masukkan kita semua ke dalam neraka. Tapi ada langkah-langkahnya.
Yang pertama tujuan dia yang paling besar membuat kita ini musyrik, syirik atau kafir. Yang kedua, kalau dia gagal membuat kita menjadi orang kafir atau membuat kita musyrik, dia akan pakai cara yang selanjutnya, yaitu menjerumuskan kita ke dalam maksiat dan dosa. Kalau ternyata gagal maksiat dan dosa, mereka akan menjerumuskan kita ke dalam bid'ah. Kalau ternyata buat bid'ah gagal, sama setan kita dilarang untuk berbuat ketaatan. Kalau ternyata gagal kita berbuat ketaatan, tetap kita lawan, kita buat ketaatan itu, mereka akan merusak ketaatan itu. Jika masih dalam rangka berbuat ketaatan, dibisiki supaya riya, tidak ikhlas. Kalau sudah selesai ketaatannya, disisipi sama ujub, supaya ketaatannya hancur. Maka berhati-hati, ini ujub ini menghabiskan dan meruntuhkan semua amalan yang dibuat oleh seseorang. Faminan nasi man takunu indahu a'malu shalihat wa ta'atun mutanawwi'at fayadkhulu alaihi syai'un minal ghururi wal ujubi wa yarkanu ila amalihi fayahlaku bidzalika wa yahbitu amaluhu kulluh. Subhanallah. Atau wa yuhbitu amalahu kulluh. Katanya Syekh di sini, ada orang-orang yang beramal soleh, melakukan ketaatan-ketaatan yang sangat banyak, lalu masuk dalam dirinya ghurur, ya, tertipu sama amalannya sendiri. Dengan kata lain, ujub, bangga sama dirinya yang sudah banyak beramal, takjub sama dirinya sendiri yang sudah banyak beramal, lalu dia sandarkan dirinya ke amalan itu, tawakal sama amalannya tadi, oh saya tenang, saya sudah bisa haji setiap tahun, saya umroh setiap bulan, saya sedekah sekian-sekian, oh saya sudah begini dan sudah begitu, terus dia merasa tenang. Kata Syekh di sini, dia akan binasa dengan ujubnya itu. Yang membuat amalannya semua akan runtuh, habis. Makanya wajib semua orang untuk selalu meletakkan dalam hatinya, dirinya itu masih kurang. Meskipun sedahsyat apa amalan sudah dia buat, dia harus taruh di kepalanya, saya ini masih kurang. Ya, dan tidak pernah cukup. Karena Rasulullah SAW, lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Tidak ada seseorang yang masuk surga karena amalannya. Amalan seseorang tidak bisa masukkan orang ke dalam surga. Wala anta ya Rasulullah, meskipun engkau juga ya Rasulullah demikian. Ya, kata Rasulullah, wala ana. Ana juga tidak. Illa, hanya saja kata Rasulullah, ayyataghammadani Allahu bifadlin wa rahmah. Allah sudah ya memberiku rahmat, sudah mengutamakanku dengan rahmatnya. Ya, ana sama juga sama kalian, tapi ana sama Rasul, kata Rasulullah, ana sudah dirahmati sama Allah, jadi masuk surga. Kalau kita semuanya tidak ada jaminan. Kita itu masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu para jemaah yang subhanahu wa ta'ala Allah, poin yang selanjutnya, poin yang keberapa? 9. Orang yang mau selamat, dia itu harus selalu mengingat yang namanya al-hisab dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat. Hari di mana kita sudah tidak punya kuasa apa-apa lagi, bahkan diri kita sendiri itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan sampai urusannya kelak panjang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Ibrahim bin Adham rahimahullah, salah seorang tabi'in, kalau tidak salah Ibrahim bin Adham, ya, udhkur ma anta sa'irun ilaihi haqqa dzikrihi. Tolong, kata Ibrahim bin Adham, selalu ingat akan perjalanan yang akan Anda lewati yang pasti itu. Ingat itu selalu, sebenar-benarnya ingat. Jangan sampai kita lupa sama hal itu. Kita semua akan nanti berdiri di hadapan Allah, kata dia. Wa tafakkar fima madha min umurika, dan coba pikirkan, introspeksi diri, gimana umurmu yang sudah berlalu. Hal tadhiku bihi wa tarjun najata min adabi rabbik? Apakah atas semua keburukan yang sudah engkau buat, kamu masih percaya diri bisa selamat dari adab Allah, katanya dia.
Itu disuruh pikir kita. Coba diingat dan dipikir, besok kita akan berdiri ke hadapan Allah dan juga akan menoleh ke belakang. Apakah yang sudah kita buat ini bisa menyelamatkan kita dari adab Allah Subhanahu wa taala? Ya, itu peringatan dari beliau agar kita selalu camkan baik-baik, kita ingat selalu akan kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman sangat banyak dalam Al-Qur'an, bahwasanya kelak kita semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kata Allah, inna ilaina iyabahum, thumma inna alaina hisabahum. Ya. Sungguh mereka semua akan kembali kepada kami, kata Allah, dan sungguh mereka semua itu hisabnya ada di tangan kami. Ya, Allah Subhanahu wa taala semuanya akan dihisab. Dan kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang di antara kalian melainkan pasti semua akan berdiri di hadapan Allah. Ya. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Langsung berdua sama Allah tanpa ada perantara di antara dua ini. Tidak ada penerjemah di antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing akan berjumpa dengan Allah, berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir para jamaah sekalian, yang ke-10 adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Amar ma'ruf dan nahi munkar. Ini adalah syiar Islam yang sangat besar, amalan yang sangat mulia, dan ini adalah simbol keselamatan bagi umat ini. Namun orang zaman sekarang yang amar ma'ruf nahi munkar itu akan dihujat banyak orang. Dibilang ikut campur urusan orang, dibilang sok alim, dibilang sok tahu, dibilang tidak usah ikut-ikut campur urusan kami, yang masuk neraka itu kami bukan kamu. Ya, padahal amar bin ma'ruf ini salah satu manfaatnya mengurangi kemungkaran. Yang kedua, mendatangkan banyak kebaikan. Yang ketiga, menurunkan banyak keberkahan, meluaskan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat. Membuat baik keadaan umat manusia, para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat banyak sekali ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Surat Al-Imran ayat 110. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di kalangan manusia. Kenapa? Karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang kepada kemungkaran. Ya. Dan ini sudah mulai hilang para jamaah sekalian karena takut dituduh dengan tuduhan aneh-aneh, takut untuk dibilang, oh kamu ekstrim, kamu sok agamis dan lain-lain. Takut dicibir sama orang. Ya, ini mengerikan jemaah. Kalau kita diem, tidak berani ingkarul mungkar, kita yang tahu diam. Terus ini kemungkaran terus bergulir, itu bisa jadi anak kita kena juga besok. Ya. Hasil diamnya kita, ini muter ke barat ke timur, ujung-ujungnya balik ke kita lagi besok. Anak kita jadi korbannya atas diamnya kita. Padahal sama kita kalau mau diputus mungkin bisa. Tapi kita biarkan. Terus ini berguling, ujung-ujungnya balik lagi ke kita kemungkaran itu, kita yang jadi korbannya. Padahal kalau mungkin dulu kita putus dengan ingkarul mungkar, bisa para jamaah sekalian ya, berhenti kemungkaran itu. Maka para jamaah subhanahu wa ta'ala, ini adalah 10 poin yang semoga dengan 10 poin ini kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, menjadi sebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Sebenarnya bukunya panjang, namun ana ringkas supaya waktu cukup ya. Insyaallah yang penting-penting sudah kita sampaikan semuanya. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan, semoga bisa bantu menjawabnya. Ini ada yang bertanya, ada yang curhat ini. Subhanallah. Bagaimana cara agar kita tidak menjadi hamba yang menjalankan perintah Allah tapi masih juga menjalankan larangan Allah? Tetapi setiap kita menjalankan larangan Allah, hati kita selalu gelisah, tapi susah sekali melepaskan. Nah, inilah efek dari sohibnya syaitan. Orang kalau sudah teman nongkrongnya setan, mau ngelawan setan itu tidak bisa. Ya, kenapa? Karena ya itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala,
tidak takut sama Allah Subhanahu wa taala, banyak maksiat dia buat, hancurlah keimanannya, setan tuh senang deketin orang-orang begitu. Ya. Jadi kalau dia ingin meninggalkan hal-hal seperti ini, mungkin saran dari ana yang pertama, agar dia itu banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya minta dijauhkan dari gangguan setan. Ya, salah satunya minta dijauhkan dari gangguan setan. Dan banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadir di majelis-majelis ilmu supaya imannya semakin tinggi. Insya Allah hal-hal ini akan mudah untuk dia lewati. Dan yang nomor 2, harus dipaksa dan dilawan bisikan setan. Kalau dia tidak pernah usaha untuk memaksa, dia tidak akan berhasil dan akan terus menerus seperti ini. Ya. Karena setan itu senang para jamaah sekalian nongkrong sama orang-orang yang taat sama dia. Dan setan itu tahu, ya, fulan gampang untuk diganggu. Jadi senang dia duduk di situ sama dia. Kenapa saat disuruh berbuat kemungkaran dikerjain soalnya? Saya selalu berhasil di sini, jadi disikat terus di situ sama setan. Ya. Jadi salah satunya dia harus melawan, ya, bertekad berjihad untuk melawan gangguan setan tersebut. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, gimana ya menghadapi suami yang lisannya selalu menyakiti hati istrinya, selalu mengungkit-ungkit pemberian nafkah kepada keluarga, dan sering menceritakan aib-aib istri kepada orang lain. Ini dosa besar. Sampai aib istrinya dibongkar ke orang, ini haram, dosa besar. Dan ingat, salah satu yang kelak sama Allah tidak dilihat di hari kiamat atau tidak dimasukkan surga atau bakal masuk neraka, sebagaimana dalam hadis Nabi, itu salah satunya al-mannan, ya. Orang yang kalau sudah ngasih suka diungkit-ungkit, ya. Saya kan sudah kasih ini, saya kan sudah kasih itu, ya. Ini salah satu diancam neraka sama Rasulullah SAW, ya. Hati-hati, kasih tahu ke suaminya, ya, ini bukti. Dan juga ini kabar buat para akhwat semua, kalau mau nikah cari orang yang akhlaknya baik, ya. Agama dan akhlaknya baik. Karena kalau agamanya saja yang baik, akhlaknya tidak baik, ini akan terjadi. Begitu juga akhlaknya baik tapi agamanya tidak baik, iya berantakan semua sama. Dua-duanya harus duet ini. Dan tidak mudah, tidak mudah. Tapi kalau sudah ini yang terjadi sampai aib istrinya dibongkar keluar, ini naudzubillah, ini haram, dosa besar, tidak boleh jemaah. Ini diancam neraka ini sama Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Dan istrinya yang bersabar dan banyak-banyak berdoa kepada Allah semoga dikuatkan dan semoga suaminya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, minta sama Allah, panjatkan tangannya. Ya, orang yang angkat tangan itu sama Allah, saat dia kembalikan tangannya, Allah tidak mungkin tidak kasih apa-apa, nol gitu, tidak mungkin. Pasti sama Allah dikasih. Hanya saja dia perlu bersabar, ini ujian hidupnya. Ya, ini ujian hidup. Ya. Allahu a'lam bishawab. Apa hukumnya kalau kita pergi ke kajian setiap hari? Ya tidak masalah. Ya asal jangan sampai menggugurkan kewajiban-kewajiban yang dia wajib untuk melakukannya. Didahulukan yang wajib-wajib, sudah selesai, dia mau kajian silahkan. Ya bahkan insya Allah dapat pahala menuntut ilmu agama. Ya datang ke majelis-majelis yang turun malaikat di situ. Ya rahmat dan keberkahan turun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus. Cuma datang ke kajian tapi di belakang semua dia ditinggal semua, nah ini bermasalah ini. Jangan tertipu ya, sama setan. Jangan sampai yang wajib kita tinggalkan, kita kerjain yang tidak wajib. Ini ketipu namanya. Yang kedua, bagaimana bayar puasa yang sudah lama belum dibayar? Maksudnya sudah lama belum dibayar, ini apa sengaja dia tidak puasa zaman-zaman dulu? Apa karena ada ada halangan? Ya dia harus ingat berapa jumlahnya dan dia bayar puasanya. Kalau dia sengaja melakukan itu dan dia masih ingat semuanya, double bayarnya. Bayar puasa dan bayar fidyah juga, double. Kalau sudah, ini double ini kalau sudah ngelewat
sampai ke Ramadan yang lain dia masih belum bayar juga, setelah itu katanya Syekh bin Bas rahimahullah double bayarnya. Bayar puasa plus kasih makan orang, satu orang setiap hari. Hukum pergi haji yang pertama tanpa mahram karena tidak mengetahui hukumnya. Kalau sudah terjadi ya sudah, hajinya sah. Tapi sebagian ulama yang mengharamkan wanita pergi, yang melarang wanita pergi sendiri tanpa mahram, itu bilang hajinya sah tapi dia berdosa. Tapi sebagian ulama yang lain bilang jika dia pergi tidak sendiri, bareng rombongan yang aman, yaitu ada yang bilang tidak apa-apa, aman. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sini ada bilang orang minta-minta sudah diberi, kemudian nanti minta-minta lagi sampai nangis-nangis dan memaksa. Apakah berdosa jika kita tidak kasih, sementara kita mampu dan meminta itu sepertinya memanfaatkan kita saja. Ya dilihat maslahat dan mudaratnya. Kalau memang dia perlu dikasih, kasih aja jika kita mampu. Tapi kalau kita lihat di situ ini orang banyak akal dan main-main ya, maka sekali-sekali kita tegur untuk kita tidak kasih, untuk mendidik dia supaya tidak suka minta-minta. Karena minta-minta itu tercela para jemaah. Kata Rasulullah, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ustaz, bagaimana caranya istiqomah menjalani 10 hal tersebut? Yang pertama, banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya bisa istiqomah. Yang ketiga, paksa diri untuk selalu menjalankan 10 poin yang tadi. Doa sama paksa, doa sama usaha. Ini harus nih, 2. Kalau kita cuma berdoa saja, kita tidak maksa diri, berat. Kalau kita maksa diri saja, tidak berdoa juga, mengandalkan diri sendiri, berat juga. Jadi harus dua-duanya. Dan orang mau baik itu, jamaah, harus usaha. Kalau tidak usaha, tidak bisa. Harus usaha. Karena diri kita ini, itu suka berbuat dosa memang, gampang berbuat dosa. Kita harus usaha supaya kita bisa terus jadi orang baik. Karena barang yang sama Rasulullah atau sama Allah ditawarkan itu mahal. Surga yang ditawarkan itu mahal. Orang banting tulang usaha cuma dapat sepetak tanah di atas muka bumi ini. Terus mau masuk surga tidak usaha, mustahil. Harus dia usaha. Kalau dia tidak usaha tidak bisa. Paksa dirinya untuk jadi orang soleh, paksa dirinya untuk selalu istiqomah di jalan-jalan seperti ini, perlu dipaksa. Orang mau dapat ilmu, harus belajar. Dipaksa dirinya untuk belajar. Orang mau punya akhlak yang baik, harus memaksakan dirinya membaik-baikkan akhlaknya. Kata Rasulullah, innamal ilmu bita'allum, wa innamal ilmu bitahallum. Orang mau punya ilmu dengan belajar. Orang mau hilm, punya sifat yang lembut, dia harus paksa dirinya untuk berlembut-lembut. Dengan kata lain, harus dipaksa. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta hidayah. Makanya jamaah sadar atau tidak, kita ini sama Allah Subhanahu wa taala dipaksa untuk doa minta hidayah minimal sehari 17 kali. Sadar atau tidak kita? Sadar atau tidak jamaah? Kita ini dipaksa minimal 17 kali baca Al-Fatihah, ihdina siratal mustaqim. Sadar tidak sadar dipaksa kita supaya doa ke Allah Subhanahu wa taala. Ya karena kita butuh sama doa memang. Ya kalau kita sudah jauh dari doa, ya berat jamaah. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Jadi jawabannya banyak-banyak berdoa kepada Allah dan paksa diri untuk terus berada di track yang benar. Dia bertanya, hukum jika ada seorang teman yang mentraktir makanan, tetapi suaminya kerja di perpajakan bea cukai, apakah harus kita tolak? Wallahu a'lam bishawab. Bisakah Anda menolaknya? Ya. Jangan, suamimu bea cukai, haram. Bisa enggak? Gitu. Ya, wallahu a'lam. Ya, kalau sudah dipastikan tidak ada penghasilan lain selain itu, dan dipastikan istrinya itu pasti dapat uangnya dari harta haram, lebih baik dihindari.
Tapi kalau masih ada kemungkinan lain, maka kita disuruh husnudzon. Kita disuruh apa? Husnudzon supaya ya menganggap ini halal gitu. Jika masih ada kemungkinan. Tapi kalau tidak ada kemungkinan, pasti dari yang haram, lebih baik ditolak. Main aman saja lebih baik ditolak. Dan ngomong baik-baik sama temannya, kasih tahu, kesian temannya. Kesian temannya. Allahu a'lam bishawab. Apa hukumnya memelihara kucing? Apa termasuk sunnah? Wallahu a'lam. Setahu ana bukan sunnah tapi boleh-boleh saja. Apakah termasuk ghibah Ustaz kalau saya menceritakan rumah yang saya kunjungi bau aroma kotoran kucing? Karena di dalam rumah tersebut banyak memelihara kucing dan aromanya membuat saya mual Ustaz. Ya kalau memang rumahnya bau aroma kucing, masa harus kita bau wangi? Ya. Ghibah ini perlu diketahui jamaah. Kata-kata ghibah itu saat diucapkan berniat untuk menghina orang itu. Paham? Untuk merendahkan orang itu. Ya. Sifatnya itu ghibah. Tidak ada perlu apa-apa, tiba-tiba kita ngece orang yang ghibah di sana. Ini ghibah. Tapi jika tidak ada maksud untuk merendahkan, ya, ada perlu yang harus disampaikan. Saya tidak bisa ke rumah orang itu, mual, ana bau apa kucing karena banyak. Itu bukan ghibah namanya. Ini informasi dan tidak niat untuk merendahkan orang itu. Jadi ghibah itu barang tidak perlu, udah ada apa-apa tiba-tiba ngebahas, tiba-tiba ngece, rendahin orang, orangnya tidak ada, itu ghibah yang dilarang. Tapi kalau seandainya ditanya, ayo kita ke rumahnya fulan, jangan, tidak bisa mual di sana bau kotoran kucing karena banyak kucingnya di situ, saya tidak bisa mual, tidak ghibah itu bukan ghibah. Dan dia ngomong seperlunya saja. Tapi kalau ditambahin lagi sama dia yang tidak perlu, dan orangnya itu kurang ajar, kalau ngomong tidak enak, terus tidak selesai-selesai, nah ini baru bahaya. Ya itu dihindari. Ya, dibedakan mana yang ghibah. Sama kayak orang tanya ke seorang ustadz, misalnya, Ustadz saya punya teman begini Ustadz, dia ngajak saya berbuat keburukan, ini keburukan temannya, dia ceritain, apa yang harus saya perbuat Ustadz? Itu tidak ghibah. Itu tidak ghibah. Ini dia sedang meminta fatwa namanya. Itu bukan ghibah. Kita harus bedakan mana yang ghibah, mana yang tidak. Soalnya orang ada yang menyebarkan kesesatan misalkan. Kita sebutkan ini kesesatan, tidak boleh. Begini, fulan bilang begini. Itu bukan ghibah. Ya, itu membantah kesesatan dan itu bukan ghibah. Jadi tidak semua yang agak sedikit mungkin dianggap jelek itu langsung terjerumus ke dalam ghibah. Wallahu a'lam bishawab. Ada seorang ikhwan yang baik agamanya, namun akhlaknya kurang baik mendekati saya Ustadz. Nah, mendekatinya bagaimana tuh? Sudah saya tolak berkali-kali, dia datang terus, Ustadz, saya takut dia jodoh saya. Allahu Akbar. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Iya tolak aja, selesai. Kalau masih datang lagi laporin ke polisi. Pak, ini Pak, saya suka diintai Pak. Ya, jangan-jangan intel beneran itu ya. Ya sudah begitu aja. Dengan mudah, tidak usah banyak omong sama orang laki. Kalau dia ganggu, blok nomornya, pakai nomor lain, blok lagi. Tidak usah dikasih nafas. Kalau memang kita tidak mau. Kalau memang itu jodohmu, kamu tidak bisa lari kemana-mana. Dan kamu pasti ridhoi itu nanti. Sudah jodoh gimana gitu. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak mungkin perempuan tidak mau terus nanti jadi jodoh, kecuali dia mau baru nanti dia nikahi gitu. Selama dia tidak mau, gimana mau nikah sama orang yang dia tidak mau? Sulit. Jadi jangan banyak omong sama laki-laki. Dan tidak perlu saya bilang, saya tidak mau sama kamu, tidak usah datang lagi. Tidak usah. Udah, anggap dia tidak ada di atas muka bumi ini. Jadi dia putus asa. Ya. Betul katanya Al-Akh di sini, harus sedikit kejam kepada laki-laki ya. Tapi kalau sudah jadi suami, jangan kejam-kejam juga ya. Nah ini ada pertanyaan berulang tentang masalah yang suaminya kerja di tempat-tempat yang haram ya. Seperti pajak misalkan atau yang riba-riba. Gimana? Jika istri dan anak-anaknya tidak punya masukan sama sekali. Kalau dia tidak makan dari uang suaminya mati. Tidak tahu mau makan dari mana lagi. Istri dan anaknya tidak dosa. Tapi yang nanggung dosanya suaminya. Wallahu a'lam bishawab.
Tidak mungkin terus minta cerai, ceraikan saya. Tambah hancur lagi jamaahnya. Jadi itu yang nanggung dosanya suaminya, tapi istrinya harus mengingatkan ke suaminya, berhenti mas, kerja di tempat yang lain. Kerja di tempat yang lain. Itu semuanya dosa haram. Dan ambil seperlunya saja. Jangan terus, oh tidak apa-apa dia belanja tas, ya belanja sepatu. Ambil sebutunya saja. Dia perlu sendal, dia beli sendal. Dia perlu baju yang layak, dia beli yang layak, yang secukupnya hidup. Jangan mentang-mentang tanggung suaminya, digas sama dia. Gesek sini, gesek sana ya. Ya, ini ada yang bertanya tentang beliau sudah belajar agama dengan baik, belajar ya yang sesuai dengan sunnah, tapi anak dan suaminya atau orang tuanya masih jauh dari hal tersebut. Ya gimana ya ini? Dan orang tuanya atau suaminya tidak melarang, tapi sayangnya mereka masih mengerjakan amalan-amalan yang tidak dituntun sama syariat, amalan-amalan bid'ah. Gimana? Ya, segala sesuatu itu butuh kebijaksanaan ya. Segala sesuatu itu butuh waktu. Segala sesuatu itu perlu sabar ya. Tidak bisa apa yang kita mau semuanya langsung diberikan sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi aja pamannya itu mati kafir. Rasulullah setengah mati dakwahi beliau sampai titik darah penghabisan, di detik-detik mau meninggal pun Rasulullah hadir untuk mengajak dia untuk masuk Islam, tapi gagal. Ya, kata Rasulullah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu mau, tapi Allah kasih hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kita tidak bisa kasih hidayah ke orang. Jadi tugas kita sampaikan itu yang benar dan kita doakan. Diterima tidak diterima bukan urusan kita, urusan Allah Subhanahu wa taala. Dan bersabarlah yang bertanya, terus menuntut ilmu, diamalkan ilmunya. Ya, nanti lama-lama orang akan meniru. Ya, oh ini ternyata yang benar. Nanti orang itu tanya, kalau ini gimana ya? Kasih tahu. Dengan kata lain dia harus tetap menuntut ilmu dan memperbanyak ilmunya, mempertebal ilmunya. Supaya kalau dia disuruh buat aneh-aneh, dia bisa punya bantahan. Dia tahu harus berbicara apa. Perlu ilmu menghadapi orang-orang seperti ini ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada yang bertanya, anaknya akhwat umur 10 tahun ingin kuliah di UIM. Yang laki-laki mau masuk UIM setengah mati, ini akhwat mau sekolah di UIM ya. Tidak ada, UIM itu khusus laki-laki. Ya, khusus laki-laki, tidak ada perempuan boleh masuk ke sana. Jangankan kuliah, ibu-ibu mau datang mau masuk itu sulit, kecuali naik bis, tidak turun dari atas bis. Ya, baru boleh. Adapun mau kuliah di sana, ya orang tuanya harus tinggal di sana. Punya izin tinggal di sana, anaknya bisa kuliah, tapi bukan di UIM, tapi di kampus yang lain, namanya Jami'at Thaibah. Itu laki dan perempuan, ada, kebanyakan perempuan. Kalau yang laki-laki, semuanya di UIM. Karena UIM khusus untuk laki-laki. Kalau mau anaknya sekolah di sana, harus orang tuanya punya izin tinggal, karena Saudi tidak mengizinkan perempuan di sana sendirian tanpa mahram. Kecuali ada perusahaan yang mempekerjakan dia, ujung-ujungnya kayak TKW. Ikhlaskah anak Anda menjadi TKW? Janganlah. Ya, menuntut ilmu agama itu di mana-mana bisa. Bukan hanya di UIM saja. Dan banyak orang yang salah berpola pikir seakan-akan ilmu agama itu ada di sana saja. Banyak yang sudah sekolah di sana pulang tidak jadi apa-apa. Bahkan seperti orang umum tidak mengerti agama, yang keluar dari sana pacaran sini, pacaran sana, keluar dari sana merokok, keluar dari sana kerja di tempat-tempat yang diharamkan, itu banyak. Tidak ada manfaatnya sama sekali ilmu yang diajarkan. Jadi menuntut ilmu tidak harus di sana, tapi jika bisa di sana ya alhamdulillah, begitu saja. Ya, kalau perempuan berat, kecuali mungkin dia sudah nikah, bisa diterima di Mekah, di Ummul Qura, bisa. Atau di Jami'at Thaibah, tapi dengan syarat itu tadi, ada pendampingnya, punya mahram. Entah orang tuanya atau suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Ada para jamaah yang bisa jawab. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah, dan jika
ada kesalahan itu datangnya dari murni kebodohan ana pribadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islam.